Seekor beruang gemetar memohon kepada seorang pria untuk membiarkannya masuk. Reaksi pria itu tidak terduga. Pada suatu malam musim dingin yang sangat dingin, di tengah hutan yang sunyi, seorang pria yang hidup sendirian terkejut oleh suara aneh di depan pintunya. Saat dia membukanya, bukannya menemukan anjing tersesat atau seorang pengembara, dia justru mendapati seekor beruang. Namun, bukan sekadar beruang biasa. Beruang ini tampak tersiksa oleh badai, bulunya membeku, dan matanya penuh dengan permohonan putus asa. Dihadapkan pada makhluk liar yang mencari pertolongan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menutup pintu atau berani membiarkannya masuk? Kisah ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini menyentuh kepercayaan, ikatan dan momen tak terduga yang sering kali datang dalam bentuk yang tidak kita duga dengan bulu dan cakar. Angin meraung melalui pepohonan cemara yang lebat di lembah, memelintir cabang-cabangnya yang membeku menjadi bentuk-bentuk aneh. Butiran salju, seperti rahasia yang membeku, berputar di sekitar dinding kayu kabin milik Vincent Stone. Di dalam, cahaya lembut dari perapian besi tua menciptakan bayangan yang menari-nari di seluruh ruangan. Vincent duduk di kursi kulit yang sudah tua, sementara kamera Nikon D850 miliknya tergeletak di meja di sebelahnya. Kamera itu telah menjadi jembatan bagi dunianya sejak ia memilih hidup menyendiri hampir 2 tahun yang lalu, menangkap keindahan liar di daerah terpencil Montana, dekat Taman Nasional Glacier. Dinding kabinnya dipenuhi foto-foto rusa besar di tengah kabut pagi, elang botak melayang di atas danau McDonald, dan punggung bukit yang diselimuti salju berkilauan di bawah matahari musim dingin yang redup. Namun, meskipun dikelilingi oleh pemandangan yang menenangkan, malam ini kabin terasa sunyi, keheningan yang menekan dadanya, mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Tiba-tiba suara retakan keras dari es yang pecah membangunkannya. Dia menoleh ke jendela yang beku. Bayangan bergerak dan berubah bentuk dalam cahaya redup, sementara pepohonan tinggi bergoyang tertiup angin. Lalu terdengar suara lain, erangan dalam dan menyedihkan, mirip dengan rengekan anjing, tetapi lebih berat nadanya. Jantung Vincent berdegup kencang. Sangat jarang ada makhluk hidup yang mendekati tempat persembunyiannya. Jalan terdekat berjarak 5 mil, dan satwa liar biasanya menjauhi manusia selama bulan-bulan dingin. Dengan hati-hati dia mendekati jendela, napasnya mengembun di kaca saat dia berusaha melihat melewati selimut salju yang menutupi segalanya. Awalnya yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas, seperti kain kafan yang menyelimuti tanah, kemudian sesuatu bergerak. Sosok besar dan gelap mendekat, membungkuk di dekat berandanya. Makhluk di hadapannya memang seekor beruang, tetapi bukan beruang yang kuat dan gagah seperti yang biasa ia abadikan di musim panas. Beruang ini tampak kurus, bulunya kusut dan membeku, napasnya berat mengeluarkan uap tipis dari lubang hidungnya. Salah satu kakinya tampak terluka, tertekuk canggung di atas salju. Ya Tuhan, Vincent bergumam, pikirannya berpacu. Itu adalah beruang grizzly, Ursus arctos horribilis, makhluk yang dikagumi sekaligus ditakuti di daerah ini. Biasanya mereka menghindari manusia, terutama saat musim hibernasi. Namun, jelas sekali beruang ini berada dalam kondisi putus asa. Putus asa bisa berarti bahaya. Dia meraih senter dari meja dapur, menyalakannya, lalu membuka pintu sedikit. Hembusan udara dingin langsung menusuk wajahnya saat dia mengintip keluar. Beruang itu hampir tidak bereaksi terhadap cahaya, hanya sedikit bergeser dan menatapnya. Matanya berwarna amber yang dalam dan penuh kelelahan, memancarkan kerentanan yang mengejutkan. "Kamu terluka?" Vincent bertanya pelan, setengah berharap beruang itu akan menjawab. Beruang itu merespons dengan gumaman rendah, lebih mirip erangan kesakitan daripada geraman. Ia mengangkat kakinya yang terluka dan melangkah tertatih mendekat,
Tubuhnya yang besar tampak lemah. Segala insting dalam diri Vincent menyuruhnya menutup pintu, mengamankan diri dari makhluk buas ini, tetapi napasnya yang tersengal dan gerakannya yang hati-hati menghentikannya. Ini bukan tanda agresi, ini adalah permohonan pertolongan. Baiklah, baiklah, katanya lirih, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada berbicara dengan beruang itu. Dengan menggenggam selimut wol tebal, ia melangkah perlahan ke beranda. Sepatu botnya menekan salju dengan bunyi berderak. Ia berhenti beberapa langkah dari beruang yang masih gemetar. Dari dekat, kondisi beruang itu terlihat lebih menyedihkan. Bulunya tipis, tulang rusuknya menonjol, dan embun beku melekat di kumisnya seperti kristal-kristal kecil. "Ayo kita lihat," bisik Vincent dengan suara tenang dan terkendali. Beruang itu menyesuaikan posisinya, menundukkan kepalanya seolah menyerah. Saat itulah Vincent melihat luka parah di kakinya. Kulitnya tampak merah mentah dengan tepi menghitam, tanda-tanda radang dingin yang mulai memburuk. "Oh makhluk malang," gumamnya. Suaranya bergetar saat ia menyelimuti punggung beruang dengan selimut tebal. Beruang itu hampir tidak bergerak, hanya sedikit berkedut ketika kehangatan selimut menyentuh bulunya yang membeku. Dengan hati-hati, Vincent menuntunnya masuk ke dalam kabin. Begitu mereka masuk, kehangatan dari perapian langsung menyelimuti tubuh beruang, yang kemudian jatuh terkulai ke lantai, bernapas berat namun stabil. Vincent berdiri diam, tangannya mencengkeram pinggiran meja untuk menopang dirinya. Di hadapannya, seekor beruang grizzly kini berbaring hanya beberapa langkah darinya, di dalam kabinnya sendiri. Meski situasinya tidak masuk akal, tidak ada rasa takut, hanya perasaan iba yang begitu mendalam. Dari lemari, Vincent mengambil kotak pertolongan pertama dan sebuah toples madu semanggi asli Montana yang ia beli beberapa bulan lalu di sebuah kios pinggir jalan. Ia meletakkan toples itu di dekat beruang, ragu apakah makhluk itu masih mampu makan dalam kondisinya. Namun, yang mengejutkannya, hidung beruang itu berkedut dan dengan usaha yang lemah, ia mulai menjilat madu. Lidahnya menyapu tepi toples dengan perlahan. "Nah begitu," bisik Vincent lembut. "Kamu akan baik-baik saja, kita akan melewati ini bersama." Ia duduk di lantai di samping beruang itu, tubuhnya dilanda kelelahan. Namun, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan yang mengubah hidupnya, rasa lelah ini tidak terasa seperti beban yang menyesakkan. Justru ada sesuatu yang berbeda, sebuah tujuan, secercah kehidupan yang kembali menyala dalam dirinya. Di luar, angin masih meraung, namun di dalam hanya suara gemeretak api dan napas berat beruang yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Vincent merasa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Fajar datang perlahan, menembus jendela yang masih diselimuti es dengan cahaya kelabu yang lembut. Di luar, badai telah meninggalkan lapisan salju baru, masih murni dan tak tersentuh, kecuali oleh jejak kaki besar yang menuju ke beranda. Di dalam, cahaya keemasan dari perapian memantul di dinding kayu, namun tidak cukup untuk mengusir hawa dingin yang meresap hingga ke tulang Vincent. Ia menghabiskan malam di kursi kulitnya, setengah terjaga, selalu mendengarkan suara samar dari teman tak terduganya. Beruang itu masih terbaring di lantai kabin, napasnya tidak beraturan. Selimut yang Vincent gunakan untuk menutupinya kini basah, terkena salju yang mencair dan meresap ke kainnya. Makhluk itu bergerak sedikit, matanya yang berwarna amber perlahan terbuka, masih lelah, tetapi lebih jernih dibandingkan malam sebelumnya. Vincent mendekat, gerakannya hati-hati dan penuh perhitungan. "Hei," gumamnya, tetap menjaga jarak saat ia berjongkok. "Sepertinya kamu berhasil melewati malam." Beruang itu berkedip,
Matanya mengikuti gerakan Vincent yang mengambil kotak pertolongan pertama dari meja. Tangannya sedikit gemetar saat ia memilah isinya, tisu antiseptik, perban, dan salep antibiotik. Barang-barang ini memang diperuntukkan bagi manusia, tetapi hanya inilah yang bisa ia berikan. "Aku di sini untuk membantu," bisik Vincent, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada beruang itu. "Coba jangan menggigit ya." Kaki beruang yang terluka tergeletak di depannya, luka menganga kontras dengan bulu terang di sekitarnya. Vincent berlutut, meletakkan kotak 3.000 di sampingnya, lalu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi kepercayaan rapuh yang seakan tergantung di ujung keseimbangan. Perlahan, ia menyentuh kaki beruang itu. Beruang itu tersentak dan mengeluarkan geraman rendah, tetapi tidak menarik diri. "Tenang," Vincent menenangkan, suaranya lembut. "Aku tahu ini sakit. Cukup diam sebentar." Ia mulai membersihkan luka itu, dan beruang itu mendesis kesakitan saat tisu antiseptik menyentuh daging yang terbuka. Raut wajah Vincent ikut menegang, hatinya berat dengan rasa iba. Luka itu lebih parah dari perkiraannya, dengan radang dingin yang mulai menghitamkan jaringan di tepinya. Dengan hati-hati, ia mengoleskan salep, lalu membalut kaki itu dengan kain kasa, membuat perban seadanya. "Sudah," katanya akhirnya bersandar ke belakang. "Tidak sempurna, tapi ini akan membantu untuk sementara." Beruang itu mengangkat kepalanya, menatap Vincent dengan dalam. Bukan rasa terima kasih dalam arti manusia, tapi ada sesuatu di sana, sebuah pengakuan samar yang membuat napas Vincent tertahan sejenak. Vincent berdiri dan berjalan ke dapur, menggeledah lemari untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan oleh beruang itu. Tangannya menemukan sekaleng salmon, labelnya sudah pudar tapi masih terbaca. Ia membukanya dengan pembuka kaleng genggam. Suara logam yang tajam memecah kesunyian kabin, menarik perhatian beruang itu. Vincent meletakkan kaleng itu beberapa langkah di depan beruang dan mundur untuk memberinya ruang. Beruang itu mengendus hati-hati, lalu perlahan menyeret tubuhnya menuju makanan. Dengan gerakan lelah, ia mulai makan. Sementara beruang itu mengunyah salmon dengan perlahan, Vincent bersandar di meja dapur, menyilangkan tangan di dadanya, mengamati dengan diam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa beruang ini mencarinya? Bagaimana ia tahu bahwa Vincent akan menolongnya? Keputusasaan macam apa yang membawanya ke sini? Di luar, badai telah berlalu, tetapi hutan di sekitar kabin terdiam sunyi. Begitu hening hingga seolah dunia sendiri menahan napas. Tatapan Vincent beralih ke jendela, melihat hamparan salju yang membentang luas, putih dan tak tersentuh. Ia telah memilih hidup dalam kesendirian ini, menjauh dari hiruk-pikuk dunia dan pergulatan batinnya sendiri. Namun, kehadiran beruang yang terluka di lantai kabinnya kini terasa seperti jembatan yang menghubungkannya kembali pada sesuatu yang telah lama hilang. Kehadiran makhluk ini membangkitkan sesuatu dalam dirinya, perasaan yang telah ia tekan sekian lama, sebuah hubungan yang tak terduga dengan dunia di luar sana. Begitu salmon habis, beruang itu meletakkan kepalanya di lantai, napasnya perlahan menjadi lebih tenang dan teratur. Vincent mendekat dengan hati-hati, mengambil kaleng kosong, lalu membuangnya ke wastafel. Sebuah senyum tipis melintas di wajahnya saat ia mengamati makhluk besar yang tergeletak di lantai, tampak seperti anjing raksasa yang kelelahan. "Kau petarung, ya?" komentarnya. Dengan nada hormat, "Sepertinya kita berdua sama." Hari berlalu dalam rangkaian momen-momen tenang. Vincent sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, menjaga api tetap menyala, menyapu lantai, dan menyiapkan sarapan sederhana berupa oatmeal dan kopi instan.
Sesekali tatapannya melayang ke arah beruang, yang sebagian besar tetap diam, menghemat energi untuk pulih. Menjelang siang, matahari akhirnya menembus awan, melemparkan cahaya pucat ke lanskap bersalju. Vincent keluar untuk memeriksa generatornya. Udara dingin menggigit pipinya saat ia berjalan melewati tumpukan salju. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, tanpa kicauan burung atau suara gemerisik ranting yang tertiup angin. Saat kembali ke kabin, ia mendapati beruang itu dalam keadaan waspada, matanya tertuju ke arah pintu. Vincent berhenti, memperhatikan perubahan sikapnya. "Ada apa?" tanyanya sambil menutup pintu di belakangnya. Beruang itu hanya menoleh sebentar padanya, lalu kembali menatap pintu, hidungnya mengembang seakan-akan menangkap bau sesuatu. Dahi Vincent berkerut, detak jantungnya mulai meningkat. "Kau mencoba memberitahuku sesuatu?" tanyanya lagi. Beruang itu menghela napas berat, mengeluarkan suara rendah. Bukan ancaman, bukan pula ketidakpedulian. Vincent melangkah lebih dekat. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan. Ia mulai menyadari bahwa alasan beruang ini datang ke kabinnya belum sepenuhnya terungkap. Saat matahari mulai tenggelam, menciptakan bayangan panjang di atas hamparan salju, Vincent mondar-mandir di dekat jendela, sesekali melirik beruang itu. Tatapan intens makhluk itu tetap terkunci pada pintu, menyiratkan urgensi yang tak terucapkan, memenuhi kabin dengan ketegangan sunyi. Apa yang ada di luar sana? Gumam Vincent pada dirinya sendiri, tidak benar-benar mengharapkan jawaban. Ia memijat pelipisnya, napasnya terlihat dalam udara dingin yang merayapi kabin. Hampir sepanjang sore ia mencoba memahami tingkah beruang itu, tetapi setiap kali ia memikirkannya, kesimpulannya selalu sama. Beruang itu sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Perlahan, beruang itu menggerakkan kakinya yang besar. Suara cakarnya menggores lantai saat ia berusaha berdiri. Vincent secara naluriah melangkah maju, tangannya terangkat seolah ingin membantunya. Tetapi beruang itu tampaknya tak peduli dengan kehadirannya. Fokusnya hanya satu, pintu. Dengan susah payah, ia mengambil satu langkah maju, lalu berhenti, menoleh ke arah Vincent dengan sorot mata yang seakan memohon. "Kau ingin aku mengikutimu, bukan?" Gumam Vincent, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus kehati-hatian. Beruang itu mengeluarkan suara geraman rendah, bukan ancaman, melainkan dorongan yang terus-menerus. Ia menyentuhkan hidungnya ke pintu sekali lagi, lalu kembali menatap Vincent. Pesannya jelas. Udara di luar begitu menusuk, langsung menggigit kulit yang terbuka. Vincent segera mengencangkan parka tebalnya, bulu tiruan di tudungnya menyapu pipinya untuk menambah kehangatan. Sepatunya menimbulkan bunyi gemeretak saat menjejah salju tebal, mengikuti langkah beruang yang kini lebih mantap, jauh dari kelemahan yang diperlihatkannya sebelumnya. Di sekitar mereka, hamparan salju membentang luas, hanya terputus oleh bayangan gelap, pohon cemara, dan pinus. Hutan terasa hidup dalam kesunyiannya yang dingin, dengan suara dahan-dahan berat bersalju yang kadang berderak, memecah keheningan mendalam. Langit di atas terbentang dalam sapuan warna ungu dan merah muda yang mulai memudar, menandakan cepatnya kepergian siang. Vincent menjaga jarak aman dari beruang itu. Pandangannya bergantian antara cakar terluka hewan itu dan jalan yang mereka tempuh. Salju di bawah mereka menceritakan perjalanan mereka. Jejak kaki besar beruang kini diiringi oleh jejak sepatu Vincent yang lebih kecil dan ragu-ragu. Tiba-tiba beruang itu berhenti, telinganya menegang. Vincent ikut membeku, napasnya tersangkut di dada. Ia mendengarkan dengan saksama, tetapi hanya suara lembut angin yang berbisik di antara pepohonan yang mencapai telinganya.
Beruang itu memiringkan kepalanya mendengar sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh pendengaran Vincent, lalu kembali melanjutkan langkahnya yang mantap. "Kau membawaku kemana?" Vincent berbisik ke dalam angin dingin. Kata-katanya menghilang secepat ia mengucapkannya. Mereka tiba di tepi punggung bukit sempit, di mana pepohonan lebat terbuka, memperlihatkan turunan curam menuju jurang dangkal. Salju menumpuk tinggi di tepian, membentuk tebing rapuh yang tampak bisa runtuh kapan saja. Beruang itu berhenti di pinggir, hidungnya menyentuh salju saat mencium aroma di tanah. Vincent mendekat, jantungnya berdegup kencang. "Pelan saja," katanya. Suaranya tegas meskipun dadanya sesak oleh kecemasan. "Aku di sini." Beruang itu menoleh, mata ambernya menangkap sisa-sisa cahaya terakhir. Ia mengeluarkan suara yang merupakan perpaduan antara geraman dan helaan napas, lalu melangkah ke turunan bersalju. Cakarnya yang terluka tenggelam dalam-dalam. Vincent berhenti sejenak. Lereng itu berbahaya, satu langkah salah bisa membuatnya terjatuh dan patah tulang. Namun, beruang itu tampak tak gentar. Ia terus bergerak, tubuh besarnya digerakkan oleh tekad dan urgensi yang tak tergoyahkan. Vincent mengikutinya, namun sepatunya tergelincir di atas es, memaksanya meraih ranting-ranting rendah untuk menjaga keseimbangan. Perjalanan turun terasa panjang dan penuh kehati-hatian. Setiap langkah menjadi ujian untuk tetap bertahan. Udara dingin menusuk paru-parunya, sementara jari-jarinya yang tersembunyi di balik sarung tangan tebal mulai mati rasa, berjuang mempertahankan pegangan pada kulit pohon yang kasar. Akhirnya mereka sampai di dasar jurang. Beruang itu berhenti, mengangkat kepalanya untuk mengendus udara sekali lagi. Ia mengeluarkan dengusan pelan, lalu berjalan menuju sosok gelap yang setengah tersembunyi oleh salju. Sebuah batu karang yang menonjol dari tanah seperti tulang belakang makhluk purba. Vincent menyipitkan mata. Bentuk batu itu bukan sekadar keanehan alam. Ia menyembunyikan sebuah gua, pintu masuknya tertutup oleh tumpukan salju dan ranting-ranting yang jatuh. "Kau membawaku ke sini untuk ini?" Vincent berbisik, suaranya lirih. Tentu saja, beruang itu tidak menjawab, tetapi tindakannya jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Ia terpincang menuju gua, berhenti di ambang pintu masuknya, lalu menoleh ke arah Vincent. Tatapan matanya kini jelas, memohon, putus asa, hampir seperti manusia dalam kedalamannya. Vincent berdiri di depan gua, ragu-ragu. Mulut gua itu menganga lebar, kegelapannya tampak tidak bersahabat. Dengan tangan kaku, ia menyalakan senter. Sinarnya menerobos kegelapan saat ia melangkah masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin, keheningan semakin menyesakkan. Napasnya menggema pelan di antara dinding batu. Beruang itu masuk di belakangnya, kehadiran kokohnya memberikan rasa tenang dalam kegelapan total. Ia berjalan melewatinya, gerakannya tetap mantap meskipun terluka. Vincent mengamatinya saat ia menuju sudut redup, tempat sosok kecil yang gemetar bersandar pada bebatuan. Butuh beberapa saat bagi matanya untuk menyesuaikan diri dengan gelap, tetapi ketika akhirnya ia melihat dengan jelas, napasnya tersendat. Di sana, dua anak beruang mungil, tak lebih dari gumpalan bulu kecil, menempel pada batu yang membeku. Tubuh mereka bergetar dengan setiap tarikan napas lemah, mata mereka hampir tertutup karena kelelahan. "Oh Tuhan," Vincent berbisik. Ia jatuh berlutut, senter di tangannya bergetar saat ia menatap kedua anak beruang itu. Sang induk menoleh ke arahnya, kepalanya yang besar sedikit merunduk seolah memahami keterkejutannya. Ia lalu dengan lembut mendorong salah satu anaknya dengan hidung, menyentuh tubuh kecilnya dengan penuh kasih. Tenggorokan Vincent terasa sesak, emosinya meluap. Bertahun-tahun, ia mengabadikan keindahan liar seperti ini melalui lensa kameranya.
merekam momen-momen yang berbicara dalam keheningan yang mendalam. Namun, saat ini bukan sekadar untuk diabadikan dalam gambar. Momen ini membutuhkan tindakan. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya yang bersarung, menyentuh bulu anak beruang terdekat. Tubuhnya terasa sangat dingin. "Mereka takkan bertahan di sini," bisiknya lirih. "Tidak seperti ini." Sang induk beruang mengeluarkan suara rendah yang menggema di dinding gua, bukan geraman, melainkan nada dalam yang penuh kepercayaan. Vincent membuat keputusan. Ia mengangkat salah satu anak beruang dengan hati-hati, memeluk tubuhnya yang lemah ke dadanya. Anak yang lain merayap lemah di jaketnya saat ia menggendongnya juga. "Kita kembali ke kabin," katanya menatap sang induk. "Kita semua." Saat ia melangkah kembali ke cahaya senja yang mulai meredup di jurang, memeluk kedua anak beruang dengan penuh perlindungan, sang induk beruang mengikuti dari belakang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Vincent merasakan kembali tujuan yang nyata, sesuatu yang selama ini ia kira telah tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Perjalanan kembali ke kabin terasa berat dan lambat. Salju semakin menebal seiring malam semakin mendekat. Vincent memegang erat kedua anak beruang di dadanya, merasakan tubuh mungil mereka bergetar di balik jaket tebalnya. Setiap langkah menjadi semakin berat, sepatunya tenggelam dalam salju beku yang menutupi lantai hutan. Sang induk beruang, raksasa yang diam, berjalan di belakangnya. Sosoknya samar dalam cahaya yang semakin pudar. Angin bertiup kencang, dinginnya menusuk hingga ke lapisan pakaian yang paling tebal. Vincent mengeratkan pelukannya pada kedua anak beruang, lengannya terasa nyeri, tetapi tetap kokoh. "Tahan sedikit lagi, kecil," bisiknya, napasnya terlihat dalam udara yang membeku. "Kita hampir sampai." Kabin itu akhirnya muncul di antara pepohonan. Jendelanya memancarkan cahaya hangat ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Gelombang lega menyelimuti Vincent saat mereka semakin dekat. Jantungnya berdebar karena kelelahan sekaligus tekad. Ia mencapai beranda dan perlahan membuka pintu, membiarkan kehangatan kabin menyambutnya seperti pelukan yang menenangkan. Sang induk beruang berhenti di ambang pintu, siluet besarnya membingkai malam. Vincent menatapnya, suaranya tenang dan menenangkan. "Masuklah," katanya lembut, "di sini aman." Dengan ragu, sang induk melangkah masuk. Cakarnya menimbulkan bunyi ketukan pelan di lantai kayu. Napasnya yang lambat dan terlihat membentuk uap tipis di udara saat ia mengendus sekeliling. Matanya meneliti setiap sudut ruangan yang hangat. Vincent mengunci pintu di belakangnya, mengisolasi mereka dari hawa dingin yang semakin menusuk dan badai yang mulai terbentuk di luar. Ia dengan hati-hati meletakkan kedua anak beruang di atas selimut yang dilipat di dekat tungku kayu. Tubuh kecil mereka secara naluriah meringkuk, mencari kehangatan. Berlutut di samping mereka, Vincent memeriksa satu persatu untuk memastikan tidak ada luka. Salah satu anak beruang mengeluarkan suara lirih, membuat dadanya terasa sesak. Mereka sangat kedinginan, gumamnya, menatap nyala api. Ia menambahkan sebatang kayu ke dalam tungku, membuat api berkobar lebih terang. Suaranya berderak menambah kehangatan ruangan. Sang induk beruang berbaring di dekatnya, tatapannya melekat pada anak-anaknya dengan ekspresi yang mencerminkan perpaduan mendalam antara kepercayaan dan harapan. Tenggorokan Vincent terasa kencang melihatnya. Ia meraih selimut tua dari kursi di sudut ruangan dan membungkus anak-anak beruang dengan lembut. Saat kain tebal itu menyelimuti mereka, tubuh kecil mereka perlahan berhenti gemetar, napas mereka menjadi lebih stabil, hangat oleh api dan perlindungan. "Nah, sekarang kalian aman," bisiknya pelan. Sang induk beruang merespons dengan gumaman rendah, kepalanya perlahan turun ke lantai. Vincent memandangnya,
merasakan beratnya kelelahan yang jelas terlihat di sosoknya. "Kau pasti sudah melewati banyak hal ya?" katanya pelan. Waktu berlalu dalam keheningan, hanya diiringi suara api yang berderak dan sesekali gerakan kecil dari para beruang. Vincent bergantian antara merawat anak-anak beruang dan menyiapkan makanan sederhana untuk dirinya sendiri, sup kaleng dan biskuit. Sesekali matanya kembali pada sang induk, terkejut oleh ikatan yang tak terduga di antara mereka. Ketika anak-anak beruang akhirnya terbangun, mengendus udara karena aroma makanan, perasaan lega menyelimuti Vincent. Ia membuka sekaleng salmon dan menuangkannya ke dalam piring dangkal. Sang induk dengan lembut mendorong piring itu ke arah anak-anaknya, mengawasi mereka saat mereka mulai makan dengan hati-hati. Bersandar di meja dapur, Vincent merasakan senyum kecil terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kabin ini terasa penuh. Kehadiran para beruang yang diam namun begitu nyata, membawa kehidupan ke dalam ruang yang selama ini terasa kosong, mengisi kekosongan yang mungkin baru sekarang ia sadari. Saat senja merayap masuk, Vincent duduk di dekat perapian, pikirannya melayang seperti percikan api yang naik ke udara. Hari ini terasa seperti sebuah mimpi, kisah yang mungkin hanya terbayang dalam kesunyian malam-malam panjangnya. Ia menoleh ke arah sang induk beruang yang kini melingkari anak-anaknya dengan perlindungan penuh. Napasnya teratur dan dalam, matanya terpejam dalam tidur yang tampaknya paling nyenyak setelah sekian lama. Gelombang hormat mengalir dalam diri Vincent melihat betapa teguhnya ia bertahan, seberapa jauh ia berjuang untuk melindungi anak-anaknya dalam situasi paling sulit. "Kamu mengingatkanku pada seseorang," gumamnya pelan kepadanya. Suaranya hampir tenggelam dalam gemeretak api. Pikirannya melayang ke kenangan yang sudah lama ia pendam tentang istrinya, Claire, dan putri mereka, Sophie. Claire memiliki keteguhan yang luar biasa, selalu melindungi orang-orang yang dicintainya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hati Vincent mencengkeram perih saat mengingat tawa Sophie yang dulu memenuhi setiap sudut rumah mereka dengan cahaya dan kehangatan. Kegembiraan itu sudah terlalu lama hilang dari kabin ini dan ia hampir pasrah menerima kekosongan itu. Namun, saat melihat anak-anak beruang itu meringkuk lebih dekat kepada induknya, sesuatu yang sudah lama padam, dalam dirinya kembali menyala harapan. Malam semakin larut, hutan menjadi sunyi, suara badai perlahan mereda hingga hanya menyisakan gemerisik halus. Vincent tetap duduk di dekat api, kameranya terdiam di pangkuannya. Meskipun pemandangan di depannya adalah impian bagi seorang fotografer satwa liar, ia merasa tidak pantas mengabadikan momen rapuh ini melalui lensa. Sebagai gantinya, ia memilih untuk mengamati. Napas induk beruang membentuk ritme yang tenang, sementara anak-anaknya tidur dengan nyaman di sisinya. Cahaya api yang berkelap-kelip melukis siluet mereka dalam warna emas dan amber, menciptakan potret hidup yang lebih menyentuh daripada foto manapun. Gambar ini akan tertanam dalam ingatannya, menjadi simbol keindahan yang bisa muncul bahkan di musim dingin yang paling kejam. Saat rasa kantuk menyelimuti, Vincent berbisik ke dalam kesunyian, sebuah pengakuan yang hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. "Kamu menyelamatkan mereka, dan mungkin mereka juga sedang menyelamatkanku." Kabin menjadi sunyi, kehangatan api menahan dinginnya dunia di luar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vincent tertidur dengan perasaan tenang, yakin bahwa di dalam dinding rapuh ini mereka aman, setidaknya untuk saat ini. Saat fajar mereka, cahaya pagi merayap melalui kaca jendela yang berembun, menciptakan garis-garis samar di lantai kayu. Biasanya, pagi di kabin ini terasa sepi dan kosong,
Tapi hari ini ada kehidupan baru yang mengisi ruang dengan kehangatan. Di bawah selimut tebal, anak-anak beruang bergerak sedikit. Kaki-kaki kecil mereka berkedut saat mereka semakin meringkuk satu sama lain. Sang induk terbaring di dekat mereka, napasnya dalam dan teratur. Di meja dapur, Vincent menggenggam secangkir kopi panas. Uapnya melayang perlahan, menangkap cahaya pagi sebelum menghilang. Tangannya yang menggenggam cangkir sedikit bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena menyadari betapa besarnya tantangan yang menantinya. Ia menoleh ke arah beruang-beruang itu, keberadaan mereka membawa energi yang sudah lama ia rindukan. Bulu sang induk mulai mengering, melepaskan lapisan es yang menyelimutinya sejak malam sebelumnya. Anak-anaknya, meski masih lemah, terlihat lebih kuat, napas mereka lebih stabil. Namun, kenyataan tak bisa dihindari. Perlindungan di kabin ini hanyalah sementara. Vincent berdiri dan berjalan ke arah tungku kayu, menambahkan satu batang kayu lagi ke dalam api. Nyala api membesar, menyebarkan kehangatan yang nyaman di dalam ruangan. Ia berlutut di depan tungku, matanya terpaku pada kobaran api yang menari. "Aku tidak bisa terus menyimpan kalian di sini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada beruang-beruang itu. "Kalian harus kembali ke tempat kalian seharusnya berada." Memikirkan harus melepaskan mereka kembali ke alam liar membuat hatinya berat. Bertahun-tahun mengabadikan siklus kejam kehidupan di alam membuatnya sadar betapa sulitnya bertahan hidup. Beruang-beruang ini sudah melalui begitu banyak hal. Apakah mereka akan mampu menghadapi lebih banyak lagi? Induk beruang itu bergerak, telinganya menangkap kegelisahannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Vincent. Sorot matanya yang berwarna amber menyampaikan keteguhan yang tenang, seolah ingin mengatakan bahwa ia bukan orang asing dalam menghadapi tantangan alam liar, dan ia siap menghadapinya lagi. Sepanjang hari, Vincent sibuk dengan persiapan. Ia mengumpulkan persediaan ikan kering, daging asap, dan sebuah terpal tua yang ia ubah menjadi kereta luncur darurat. Induk beruang mengamati setiap gerakannya dengan penuh perhatian, kepalanya sedikit miring, seolah memahami rencana Vincent. Sementara itu, anak-anak beruang yang kini lebih aktif mulai menjelajahi sudut-sudut kabin dengan hati-hati. Melihat salah satu anak beruang menarik-narik benang lepas dari selimut, membuat Vincent tersenyum. Saudaranya segera bergabung, mengeluarkan suara geraman kecil saat berusaha menariknya lebih keras. "Anak-anak nakal," ujar Vincent sambil tertawa kecil. Suara tawanya mengejutkannya sendiri. Sudah lama sekali kabin ini tidak dipenuhi oleh suara selain keheningan. Ia berjongkok dan mengulurkan tangannya dengan telapak menghadap ke atas. Anak beruang yang lebih kecil berhenti sejenak, lalu dengan hati-hati mendekat, hidungnya berkedut saat mengendus tangan Vincent. Senyum Vincent semakin lebar ketika anak beruang itu mendorong tangannya dengan lembut, bulu halusnya menyentuh kulitnya. "Kamu punya semangat juang ya?" bisiknya lembut. "Bagus, kamu akan membutuhkannya." Menjelang sore, kereta luncur sudah siap. Vincent melapisinya dengan selimut agar anak-anak beruang bisa beristirahat dengan nyaman selama perjalanan. Ia memastikan terpal terikat erat, memeriksa simpulnya berulang kali agar kuat dan tidak mudah lepas. Induk beruang merasakan perubahan suasana, bergerak mendekat. Cakarnya yang terluka sedikit menyeret di lantai. Vincent berlutut di sampingnya, kedua tangannya bertumpu pada lututnya. "Perjalanannya akan panjang," katanya sambil menatap mata sang induk. "Tapi aku akan membawamu ke sana. Aku janji." Induk beruang merespons dengan geraman pelan, tatapannya tetap dan penuh keyakinan.
Vincent merasakan gelombang hormat terhadap ketangguhan makhluk ini, ketangguhan yang hanya bisa terbentuk melalui ujian berat dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Langkah pertama mereka kembali ke alam liar berlangsung perlahan dan hati-hati. Vincent menarik kereta luncur di belakangnya, sementara anak-anak beruang bersembunyi hangat di bawah selimut. Wajah mungil, mereka mengintip keluar. Induk beruang berjalan di sampingnya, langkahnya masih pincang tetapi penuh tekad. Salju yang memadat di bawah sinar matahari musim dingin membuat perjalanan sedikit lebih mudah. Hutan yang malam sebelumnya terasa begitu dingin dan tak bersahabat kini tampak lebih tenang. Pohon-pohon menjulang tinggi, cabang-cabangnya yang berat oleh salju menciptakan suasana yang hampir magis. Udara tajam dan segar membawa aroma samar dari pinus dan tanah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vincent merasakan tujuan yang jelas dalam setiap langkahnya. Mereka melangkah dalam kesunyian, hanya suara derak salju di bawah kaki mereka dan gemerisik dedaunan yang sesekali tertiup angin yang terdengar. Sementara mereka berjalan, pikiran Vincent mengembara, membawanya kembali ke kenangan yang sudah lama ia coba lupakan. Ia teringat Claire dan Sophie, serta tawa yang dulu mengisi rumah mereka. Ia mengingat kecelakaan itu, kesedihan yang begitu besar hingga mendorongnya ke dalam pengasingan ini. Namun, saat ia berjalan bersama beruang-beruang ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Itu bukan momen pencerahan tiba-tiba atau kesadaran yang menghantamnya seperti gelombang. Lebih halus dari itu, sebuah pemahaman perlahan bahwa hidup, meskipun penuh dengan kehilangan dan penderitaan, tetap menawarkan momen-momen keterhubungan dan harapan. Saat matahari mulai tenggelam di Cakrawala, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka di dekat sungai yang membeku. Vincent berhenti, napasnya terlihat di udara dingin. Dikelilingi oleh deretan pepohonan, yang cabangnya menciptakan perlindungan alami dari angin, tempat ini terasa ideal. Sepertinya tempat ini cukup baik, ujar Vincent, menatap induk beruang seolah meminta persetujuan. Sang induk mengendus udara, telinganya tegak saat menilai lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, ia tampak puas, lalu mendorong kereta luncur dengan lembut. Matanya penuh kelembutan saat menatap anak-anaknya. Vincent melepaskan ikatan pada kereta luncur dan dengan hati-hati mengangkat anak-anak beruang ke atas salju. Mereka meregangkan tubuh dan mulai menjelajahi lingkungan baru mereka. Jejak kaki kecil mereka meninggalkan pola halus di permukaan salju. Induk beruang segera berbaring di samping mereka, melingkarkan tubuhnya dengan penuh perlindungan. Vincent melangkah mundur, merasakan hatinya mengencang saat mengamati mereka. Inilah yang mereka butuhkan, kesempatan untuk pulih, tumbuh, dan kembali ke tempat mereka yang sebenarnya di alam liar. Namun, meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang benar, meninggalkan mereka di tempat ini menimbulkan rasa kehilangan yang aneh dalam dirinya. "Kau akan baik-baik saja," ia berbisik, suaranya sedikit bergetar. "Kau kuat, bahkan lebih kuat dariku." Beruang betina itu mengangkat kepalanya, menatapnya untuk terakhir kalinya. Tatapan itu penuh dengan pengertian, rasa terima kasih, dan mungkin juga perpisahan. Vincent mengangguk. Tenggorokannya terasa sesak saat ia berbalik untuk pergi. Perjalanannya kembali ke kabin terasa sunyi dan kereta luncur yang kosong menjadi pengingat pahit akan kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. Namun saat melangkah melewati salju, ketenangan menyelimutinya. Ia telah melakukan yang terbaik, memberikan mereka kesempatan, dan melalui tindakan ini, ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang dulu ia kira telah hilang selamanya. Saat kabin mulai terlihat, cahaya keemasan yang berpendar lembut di antara pepohonan menyambutnya. Vincent melangkah masuk, dan kehangatan dari perapian segera menyelimuti tubuhnya, seolah menyambut seorang sahabat lama.
Ia duduk di dekat kompor, menggenggam kameranya, lalu menatap nyala api, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, sebuah kebersamaan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang aneh. Kabin terasa semakin sunyi, kesepian semakin nyata tanpa kehadiran keluarga beruang yang dulu mengisi ruang itu. Setiap pagi, Vincent bangun sebelum matahari terbit, menyeduh kopi, lalu duduk di kursi kayu sederhana di dekat jendela. Dari sana, ia memandang hutan yang diselimuti salju. Jejak-jejak beruang yang sebelumnya begitu jelas kini telah lenyap, tertutup lapisan salju baru. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah mereka selamat? Apakah anak-anaknya semakin kuat? Apakah induk beruang masih bertahan? Seringkali matanya menerawang ke dalam hutan, mencari tanda-tanda kehidupan, meskipun ia tahu kemungkinan untuk melihat mereka lagi sangat kecil. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan lembut, suara dentingnya menggema di ruangan yang sunyi. Meskipun kabin hangat, dengan suara kayu terbakar mengisi udara, ada hawa dingin yang tetap melekat dalam dirinya. Kenangan tentang beruang itu tak kunjung sirna. Momen-momen singkat ketika kabin ini terasa hidup dengan kehadiran mereka, mengisi kekosongan yang telah terlalu lama bertahan. Siang itu, Vincent keluar, kamera tergantung di bahunya. Badai telah reda, meninggalkan pemandangan yang jernih dan berkilauan di bawah cahaya matahari musim dingin yang redup. Hutan terhampar dalam selimut salju yang masih perawan, pepohonan dilapisi embun beku yang berkilau seperti pecahan kaca. Ia melangkah perlahan. Suara salju yang terinjak di bawah sepatunya menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Udara dingin menusuk pipinya. Sudah lama ia tidak menggunakan kamera sejak beruang-beruang itu pergi, dan kini saat menggenggamnya lagi, rasanya asing, seperti sesuatu yang tak lagi sepenuhnya miliknya. Dulu fotografi adalah tempat pelariannya. Lensa menjadi pelindung yang memungkinkan ia mengamati dunia tanpa benar-benar terlibat di dalamnya, mendokumentasikan hidup tanpa sungguh-sungguh menjalaninya. Namun kini, kamera itu terasa lebih berat, seakan maknanya telah berubah. Vincent berhenti di dekat sungai beku, tempat terakhir ia melihat beruang-beruang itu. Kawasan itu sunyi, tak ada yang berubah kecuali jejak kakinya yang samar tertinggal di salju. Ia berdiri diam untuk waktu yang lama. Kamera tergantung di samping tubuhnya. Hutan seolah ikut membeku dalam kesunyian, keheningannya begitu menusuk. Perlahan ia mengangkat kamera, membidikkan lensa ke pepohonan berselimut salju dan sungai yang berkilau lembut di bawah sinar matahari. Namun saat hendak menekan tombol rana, tangannya ragu. Pemandangan itu memang indah, tapi terasa hampa. Ia tak lagi merasakan kisah di dalamnya. Tak ada lagi kehidupan yang menghembuskan makna pada tempat ini seperti sebelumnya. Vincent menurunkan kameranya, membiarkannya tergantung di dadanya. Ia menghela napas panjang. Uap hangat napasnya membentuk kabut tipis di udara dingin. Saat itu ia menyadari bahwa yang ia cari bukan sekadar gambar untuk diabadikan, tetapi kenangan, ikatan yang telah terjalin dengan keluarga beruang itu. Mereka bukan lagi sekadar objek dalam bidikan lensanya. Mereka telah menjadi bagian dari kisahnya, mewakili hubungan singkat namun mendalam yang dapat terbentuk bahkan di tengah kondisi paling keras. Saat ia mulai berbalik, sebuah suara halus menghentikannya. Nyaris tak terdengar, namun jelas, suara lembut salju yang terinjak. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia mengamati pepohonan, mencari tanda-tanda pergerakan. Sekilas, ia merasa melihat bayangan melintas di antara batang pinus. Tetapi secepat kemunculannya, bayangan itu menghilang. Apakah ada seseorang di sana? Suaranya menggema di antara kesunyian. Tidak ada jawaban, hanya desir angin yang melewati dahan-dahan pohon. Vincent
tetap berdiri diam, napasnya tertahan. Suara itu nyata, ia yakin, tetapi sumbernya telah lenyap. Perjalanannya kembali ke kabin terasa lebih lambat. Suasana di sekelilingnya syarat dengan perasaan aneh, seolah-olah hutan sedang menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Perasaan itu tetap bersamanya, mengusik pikirannya tanpa ia tahu alasannya. Begitu tiba di kabin, cahaya hangat dari perapian menyambutnya, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Ia meletakkan kameranya di atas meja, lalu duduk di kursinya, menatap api yang menari-nari. Kehangatannya menenangkan tubuhnya yang lelah, namun pikirannya justru semakin gelisah, dihantui oleh suara yang ia dengar di dekat sungai tadi. Malam itu Vincent bermimpi tentang beruang-beruang itu. Sang induk berdiri di tepi hutan, matanya memancarkan perpaduan kesedihan dan keteguhan hati. Anak-anaknya berpegangan padanya, tubuh kecil mereka gemetar dalam hawa dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sang induk menoleh ke arahnya, tatapannya tajam, menembus kegelapan di antara mereka. Matanya seolah menyampaikan pesan mendesak, sesuatu yang hampir bisa ia pahami. Tetapi sebelum segalanya menjadi jelas, bayangan itu menghilang, meninggalkannya dalam kehampaan. Vincent terbangun dengan tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang dalam keheningan kabin. Api di perapian telah meredup, menyisakan bara yang nyaris padam. Ia duduk, mengusap rambutnya, berusaha menghilangkan sisa-sisa mimpi yang masih melekat di benaknya. Namun, mata sang induk beruang, mata berwarna amber yang dalam, tetap terpatri dalam ingatannya. Ia bangkit menambahkan kayu ke perapian, memperhatikan bagaimana api dengan rakus melahap bahan bakar baru. Mimpi itu terasa lebih dari sekadar khayalan. Ia seperti menerima panggilan, sebuah tanda bahwa ikatan dengan beruang-beruang itu belum sepenuhnya terputus, meskipun jalan mereka kini telah berpisah. Saat cahaya fajar pertama mulai mewarnai langit, Vincent berdiri di jendela, menatap hutan yang diselimuti salju. Warna lembut merah muda dan emas membentang di cakrawala. Pemandangan yang dulu mendorongnya untuk mengambil kamera dan membekukannya dalam gambar. Namun pagi itu, ia tidak meraih Nikonnya. Ia hanya berdiri diam, membiarkan keheningan meresap ke dalam dirinya. Saat itu ia membuat sebuah janji bukan hanya kepada beruang-beruang itu, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk menghormati kisah mereka, bukan dengan foto, tetapi melalui tindakan nyata. Ia berjanji untuk melindungi hamparan alam liar yang telah mengubahnya dengan cara yang tak terduga. Mungkin dalam upaya ini ia akan menemukan kembali jalan menuju kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Suara mereka mungkin telah menghilang, tetapi kenangan akan kebersamaan mereka akan tetap hidup, sebuah pengingat lembut tentang bagaimana hubungan yang paling berharga dapat tumbuh dalam keadaan yang paling tak terduga. Minggu berganti bulan dan cengkeraman musim dingin yang keras mulai melonggar di lembah. Salju yang surut mengungkapkan tanah lembab dan sisa-sisa daun musim lalu yang rapuh. Udara masih menggigit, tetapi kini membawa bisikan musim semi, pertanda kelahiran kembali dan perubahan. Kehidupan Vincent tetap sederhana, memotong kayu, merawat generator, dan memasak makanan. Namun di dalam dirinya, segalanya telah berubah. Kabin yang dulu menjadi perlindungannya dari dunia luar, kini terasa seperti bagian dari kisah yang lebih besar. Sebuah cerita yang membentang melampaui dinding kayunya dan menyatu dengan alam di sekitarnya. Pada suatu pagi yang sejuk, saat Vincent bersiap untuk berjalan ke hutan dengan kameranya, sebuah gerakan tiba-tiba menarik perhatiannya dari jendela. Sosok gelap muncul dari balik pepohonan, bentuk yang familiar dan berat, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Itu adalah induk beruang. Ia berhenti di tepi lapangan terbuka, posturnya tegap,
saat menatap ke arah kabin. Bulu yang sebelumnya kusam dan lusuh kini berkilau sehat, dan kakinya yang dulu terluka meski masih sedikit kaku, kini mampu menopang tubuhnya dengan mantap. Di belakangnya, dua sosok kecil berlarian, muncul dan menghilang di antara bayangan pepohonan, anak-anaknya penuh energi dan keceriaan. Perasaan haru membanjiri Vincent saat ia melangkah keluar, sepatunya meninggalkan jejak lembut di atas salju yang mulai menipis. Ia menjaga jarak dengan hormat, berhati-hati agar tidak melanggar batas mereka. Induk beruang itu menatapnya, mata ambernya memancarkan ketenangan yang kokoh. Sesaat, mereka hanya saling memandang, terhubung oleh kenangan yang telah mereka lalui bersama. Vincent perlahan mengangkat tangannya dalam sebuah lambaian kecil, salam bisu untuk ikatan yang telah terjalin di antara mereka. Sebagai jawaban, induk beruang mengeluarkan suara rendah yang menenangkan sebelum akhirnya berbalik dan membawa anak-anaknya kembali ke dalam hutan. Kedua anak beruang itu mengikuti di belakangnya, jejak kaki mereka berpadu dalam salju yang semakin mencair. Vincent memperhatikan mereka hingga menghilang di antara pepohonan. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang manis sekaligus menyakitkan. Ia mengerti bahwa disitulah tempat mereka seharusnya kembali ke alam liar, tempat mereka bisa berkembang. Namun melihat mereka sehat dan kuat, ia merasakan kebanggaan yang dalam dan tenang. Saat matahari terbenam, Vincent duduk di dekat perapian. Buku catatannya terbuka di hadapannya. Halamannya penuh dengan sketsa dan catatan, kumpulan pengamatannya selama bertahun-tahun. Namun malam itu, ia memulai sesuatu yang baru. Kata pertama yang ia tuliskan adalah beruang, dipilih dengan penuh makna. Ia menulis, musim dingin ini seekor induk beruang dan anak-anaknya datang ke pintu kabinku, dan dengan menolong mereka, aku menemukan kembali diriku sendiri. Kata-kata mengalir tanpa ragu seperti aliran kenangan yang tumpah ke atas kertas. Ia menuliskan tentang badai, tentang kepercayaan yang perlahan tumbuh di antara mereka, dan perjalanan mereka ke sungai beku. Ia menggambarkan malam-malam tenang di dekat api saat anak-anak beruang meringkuk di bawah selimut, dan bagaimana tatapan induk beruang seolah menyampaikan pesan yang lebih dalam daripada kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vincent merasakan sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Kisahnya bukan hanya tentang beruang-beruang itu, tetapi tentang ketahanan, hubungan, dan bagaimana hidup dengan segala liku-likunya mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Ketika musim semi tiba, lembah itu kembali hidup, dipenuhi kicauan burung dan dengungan lembut lebah. Hutan yang sebelumnya tandus kini bermekaran dengan bunga liar dan dedaunan hijau subur. Vincent menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kameranya selalu siap menangkap perubahan yang terjadi. Suatu sore, ia kembali ke tempat terakhir. Kali ia melihat beruang-beruang itu. Salju telah lenyap, digantikan oleh rumput lembut dan lumut yang menyelimuti tanah. Ia berdiri di sana, hatinya dipenuhi kehangatan, membayangkan mereka berkeliaran di hutan, bebas dan tanpa batas. Ia meletakkan kameranya di tanah, lalu menutup mata, membiarkan simfoni alam meresap ke dalam dirinya. Gemerisik dedaunan, kicauan burung di kejauhan, dan gemericik lembut aliran sungai. Setiap suara mengingatkannya akan satu hal yang pasti, hidup selalu bergerak maju. Kabin yang dulunya merupakan tempat berlindung dalam kesendirian kini telah berubah menjadi suaka, bukan hanya bagi keluarga beruang, tetapi juga bagi Vincent sendiri. Ia masih membawa beban masa lalunya, namun kini terasa lebih ringan. Kenangan tentang Claire dan Sophie yang sebelumnya hanya menjadi pengingat menyakitkan atas kehilangan, kini telah menyatu dalam kisah hidupnya, menjadi bagian dari cerita yang terus berkembang.
Suatu senja saat cakrawala bersinar dengan warna emas dan ungu lembut, Vincent duduk di teras dengan jurnal di pangkuannya. Halaman-halamannya dipenuhi sketsa dan tulisan yang mengabadikan musim dingin yang tak terlupakan. Ia membuka halaman baru dan mulai menulis. Kita semua saling terhubung dengan cara yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Dengan menolong seekor induk beruang dan anak-anaknya, aku menemukan kembali sesuatu yang dulu kupikir telah hilang selamanya. Alasan untuk berharap, alasan untuk sembuh. Saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, ia menutup jurnalnya dan menatap ke arah hutan, senyum tipis terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa siap menghadapi masa depan. Bukan sebagai seseorang yang terbelenggu oleh kehilangan, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan kembali kebahagiaan dalam koneksi dan ketahanan hidup. Ketika bintang-bintang pertama mulai berkelip di langit malam, ia berbisik lembut ke dalam kegelapan, membiarkan kata-katanya terbawa angin. Terima kasih. Di balik kerasnya musim dingin dan hubungan yang terjalin antara manusia dan alam liar, kita telah menyaksikan kisah tentang ketahanan, kepercayaan, dan dampak luar biasa dari kebaikan. Kadang pertemuan yang paling tak terduga justru membawa perubahan yang paling berarti. Vincent mengira ia ada di sana untuk menyelamatkan beruang-beruang itu, tetapi pada akhirnya, mungkin merekalah yang telah menyelamatkannya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, beri tahu saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada seseorang yang menghargai cerita yang menginspirasi, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan kisah-kisah luar biasa lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.